Sampurasun, salam sehat sejahtera, salam rahayu ningrat, waluya jati manunggaling Pasundan Nusantara. Saya berada di seberang seberang depannya Keraton Agung Sawala Kencana Mukti. Gapuranya tampak, cungkup karuhunya juga tampak yang merah, gapuranya yang putih hitam. Cuma terhalang oleh jalan raya dan lapangan bola. Saya berada di area pemakaman makam keramat Buyut Rohman Rohim. Saya sebelum mengurai, membuka misteri makam Buyut Rohman Rohim, saya mau buka tentang kematian dulu. Kenapa saya posting di area pemakaman? Karena saya akan bercerita tentang kematian yang masih tetap sumbernya dari kitab Lotar, yaitu kitab Kanahayan. Yang temanya tuh seperti ini di kitab Kanahayan ya. Mulih kajati mulang kadapa. Nah, itu dari konsep dasarnya kitab Kanahayan, mulih kajati mulang kadapa. Kalau di Islamnya mungkin hampir mirip dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal dari Allah, kembali kepada Allah. Misteri apa yang ada di sini tentang kematian? Kok ada di kitab Kanahayan? Oke, sambil ngerokok lah. Ini adalah tempat tinggal nanti setelah kita menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini. Mari kita putar ulang ke belakang sedikit sebelum kita nyampe sini. Berarti kita masih di rumah. Mari kita renungkan sambil pejamkan mata, mulai fokus. Bayangkan diri kita sedang berbaring di ruangan rumah karena ajal telah menjemput kita. Jasad kita terbujur, orang tua kita menangis, istri kita menangis, suami kita menangis, mertua nangis, ipar-ipar menangis, semua keluarga besar menangis. Tetangga pun pada hadir. Kita hanya terdiam, terbujur kaku. Kita cuma bisa menyaksikan kehadiran mereka. Kita sudah tidak berdaya. Kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain.
Saat dimandikan pun dimandikan oleh orang lain. Saat dipakaikan kain pun, kain kafan, oleh orang lain. Kita sudah tidak bisa apa-apa lagi. Kita sudah tidak bisa sholat lagi, sudah tidak bisa sembahyang lagi, bahkan sholat pun kita disolatin sama orang. Waktunya tiba, kita dimasukkan ke keranda. Di dalam keranda pun kita sudah merasa kesendirian, terbujur kaku, hanya sendiri, tidak ada teman, tidak ada siapapun. Istri kita yang kita cintai, suami kita yang kita cintai, anak-anak yang kita cintai pun tidak menemani kita. Mari renungkan lagi. Keranda sudah mulai berjalan menuju area pemakaman. Tetangga-tetangga pun mengiringi kita ke area pemakaman. Tidak ada yang tertawa, tidak ada yang merasa bahagia atau senang. Semua tertunduk dengan sedih yang sangat pilu. Di saat keranda sudah memasuki area pemakaman, tampaklah liang lahat yang sudah siap menelan jasad kita. Dengan perlahan, dengan hati-hati, jasad kita pun diturunkan ke liang lahat. Sedikit demi sedikit, tanah pun mulai dikeruk, mulai dimasukkan ke dalam liang lahat. Akhirnya jasad kita sudah tertimbun dengan tanah. Semua mendoakan kita. Di saat mereka pulang, kita pun sendirian. Rumah yang kita beli tidak ikut. Mobil yang kita beli pun tidak ikut. Harta benda tidak ada yang ikut. Bahkan istri kita pun atau suami kita pun yang katanya cintanya sehidup semati nggak mau ikut. Semua yang kita cintai, semua yang kita sayangi sudah meninggalkan kita. Kita dalam kesepian, kita dalam berkesendirian di liang lahat. Istri, suami, anak, dan keluarga-keluarga yang tercinta sudah sampai rumah. Istri pun sudah mulai berpikir, suami pun sudah mulai berpikir, waduh, status saya jadi janda, aduh, status saya jadi duda,
Kata si anak, aduh, status saya jadi anak yatim. Waduh, status saya jadi anak jatuh. Pikiran seorang istri pun sudah mulai berkembang. Nanti siapa yang menemani hidup saya? Nah loh, sudah berpikir mencari pengganti. Apalagi yang namanya suami yang jadi duda sudah mulai sibuk nyari pengganti ibunya anak-anak. Mereka sudah mulai lupa dengan keberadaan kita. Walaupun sedih hanya di pikiran. Tapi hatinya mereka sudah mulai gundah gulana, memikirkan suatu kehidupan yang baru, kehidupannya akan datang. Sungguh tragis nasib kita ini. Kita di alam kubur, istri sudah mulai sibuk mencari calon-calon untuk bapaknya anak-anak. Selang berapa hari berganti hari, anak pun sudah mulai sibuk. Bukan sibuk mikirin kita, bukan sibuk mendoakan kita, malah sibuk bagi-bagi hak waris. Kita sudah mulai dilupakan. Yang ada di otaknya mereka hanya warisan. Saya ingin itu, saya ingin ini. Sama, istri kita pun sudah sibuk lagi minta bagian hak warisnya. Hak waris sudah dibagi semua. Istri kita sudah dapat, anak-anak kita sudah dapat. Ada yang datang, seorang pria. Bu, ibu kan sekarang sudah janda. Gimana kalau saya jadi penggantinya bapaknya anak-anak? Oh iya Pak, sabar ya, nunggu ke 40 harinya. Gak enak kan, tanah kuburan bapaknya anak-anak juga masih basah, bunganya juga masih seger-seger. Masa iya mau ngelamar saya? Nah loh, istri kita pun sudah mulai mencari-cari. Lucu, aneh. Semua yang dulu terucap, katanya janji, cintanya sehidup semati, ternyata bohong. Anak-anak kita pun ternyata seperti itu. Bukan mencintai bapaknya, tapi mencintai harta dan kekayaan bapaknya, karena ingin mendapatkan hak warisnya. Semoga arwah-arwah yang di sini pun dikaruniai hikmat oleh Gusti Allah. Semoga video ini pun menjadi amal jariah untuk beliau-beliau yang ada di pemakaman ini. Semoga
orang yang nonton video ini, orang yang like, komen di video ini menjadi amal jariah buat beliau-beliau yang ada di makam ini. Semoga doa-doa dari yang nonton video ini untuk beliau-beliau didengar oleh Gusti Allah. Semoga beliau-beliau yang ada di area pemakaman ini diterangkan di alam kuburnya. Semakin banyak kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, pasti efeknya akan kembali kepada diri kita. Pasti itu. Kita banyak mendoakan, begitu kita meninggal pun banyak yang mendoakan lagi. Karena diri kita jika sudah berada di sini tidak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa doa, gak bisa mohon. Jadi kita cuma hanya berharap doa-doa dari orang-orang yang masih hidup. Pesan dari Kanahayan, dari kitab Kanahayan maksud saya. Semua tingkah laku dan perbuatan yang diberikan kepada orang, yang diberikan kepada semua makhluk yang ada di alam jagat raya Pramudita ini, pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Itulah makna dari konsep dasar mulih kajati mulang ka asal. Yang saya ambil konsep dasar dari kitab Kanahayan. Warisan leluhur saya, warisan karuhun-karuhun saya dari Tatar Sunda. Kita berbuat kepada makhluk, pasti perbuatan baik itu akan kembali kepada kita. Kita berbuat buruk, pasti akan kembali juga kepada diri kita. Nah, itulah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Untuk diri kita sendiri. Makanya saya sengaja syuting di area pemakaman supaya kita ingat akan mati. Dzikrul maut. Ilmu yang paling tinggi adalah ingat akan mati. Itu pesan dari kakek saya. Tidak ada ilmu yang paling tinggi. Ilmu yang paling tinggi cuma satu. Dzikrul maut, ingat akan mati. Jika kita semua sudah ingat akan mati, pasti kita akan berbuat baik terus. Takut untuk berbuat salah. Makanya kata kakek saya itu disebutnya ilmu paling tinggi. Oke, sampai di sini dulu. Ini udah 20 menit. Takut kelamaan videonya. Saya tutup syuting video hari ini. Salam sehat sejahtera. Salam Rahayu Ningrat, Waluya Jati Manunggaling Pasundan Nusantara. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sampurasun.